Bab 781. Blaze memijat pelipisnya yang berdenyut dan memotong pembicaraan Jonathan karena dia tidak ingin mendengar pria itu berbicara lebih lama lagi. Pengekangan tidak akan bertahan lebih lama lagi. Bukankah kamu mengirim Vikas untuk menyiapkan senjata api? Sambil menghela nafas ketika dia disela, Jonathan meratap, Blaze, 24 kata ini adalah dasar dari pengembangan. Sayang sekali Anda Adrunes tidak akan pernah mengerti. Ekspresinya membeku sebelum dia berbalik untuk melihat reruntuhan di sebelahnya. Di mana Amil? Dia bertanya. Dalam sekejap mata, Jonathan dan Blaze pindah ke sebuah lubang besar tidak jauh dari situ. Sementara Jonathan menyambar tombak tadi, dia telah melemparkan kepala aneh dan tubuh Amil ke dalam lubang. Tapi kemana Amil menghilang? Kedua pria itu dengan cepat memindai daerah sekitarnya dalam radius 100 meter dengan indera spiritual mereka. Sayangnya, mereka tidak dapat mendeteksi apapun. Sebuah seringai menodai wajah Jonathan. Berdasarkan pengalaman pertempurannya selama bertahun-tahun, dia yakin bahwa dia telah mengalahkan Amil. Meski begitu, dia masih mempertahankan jejak perasaan spiritualnya pada Amil. Di bawah kehati-hatian seperti itu, pria itu masih berhasil menghilang tanpa jejak. Siapa sebenarnya orang ini? Kesadaran itu membuat Jonathan dan Blaze saling bertukar pandang dengan cemas. Tiba-tiba, suara berderak terdengar berturut-turut di sekitar mereka. Jonathan berbalik dan melihat perisai tembus pandang besar di langit di belakangnya mulai retak. Di luar perisai, suara seperti pengeras suara berseru, formasi tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Lari lewat sini, Jonathan. Meski suaranya teredam oleh perisai, Jonathan masih bisa mendengar suara Vikas. Jangan melawannya. Blaze mengulurkan tangan dan meletakkan tangan di bahu Jonathan. Hal berikutnya yang dia tahu, dia dikelilingi oleh aura yang tidak biasa. Penglihatan Jonathan kabur dan dia mulai melihat gambar ganda. Saat pandangannya bertemu, dia menyadari bahwa reruntuhan di sekitar mereka telah berubah menjadi deretan tank raksasa. Kedua pria itu segera diangkut keluar dari formasi dan muncul di samping Vikas dalam sekejap. Para prajurit di sekitar mereka heran dengan kedatangan mereka yang tidak terduga, dan bahkan Vikas terkejut. Mereka keluar dari sana begitu saja setelah saya menghabiskan begitu banyak waktu dan bekerja menyiapkan semuanya. Bahkan jika binatang buas itu dilepaskan, tampaknya tidak mungkin mereka akan menjadi ancaman bagi mereka. Sebagai gantinya, pasukanku akan menjadi orang yang dalam bahaya. Jonathan menepis tangan Blaze dan melompat ke atap mal terdekat. Dia berkata, Vikas, senjata konvensional ini tidak berguna melawan monster raksasa. Kami membutuhkan senjata yang lebih kuat. Blaze memijat pelipisnya yang berdenyut dan memotong pembicaraan Jonathan karena dia tidak ingin mendengar pria itu berbicara lebih lama lagi. Pengekangan tidak akan bertahan lebih lama lagi. Bukankah kamu mengirim Vikas untuk menyiapkan senjata api? Itu hanya beberapa binatang iblis. Tank-tank yang saya miliki dilengkapi dengan peluru penembus baja, balas pria itu. Ini bukan hanya beberapa. Jonathan menyela Vikas dan mengoreksi. Ini lusinan. Puluhan. Ulang Vikas tak percaya. 3 orang yang sebelumnya mencoba menghentikan Jonathan berdiri di samping Vikas. Ketika Sullivan mengetahui bahwa ada lusinan binatang raksasa, ekspresinya berubah secara dramatis. Dia bertanya, apakah Anda yakin itu lusinan binatang di fase lanjutan dari alam dewa? Jonathan menatap pemuda yang mengenakan jas dan sedikit mengangguk. Tepatnya, mereka untuk sementara berada di fase lanjutan dari alam dewa. Jika mereka mendapatkan energi spiritual yang cukup, mereka dapat kembali ke alam ilahi dalam waktu singkat. Pria tua kurus di sebelah Jonathan meringis ketika dia melihat heksagram arai dan menginstruksikan, aktifkan misil khusus. Saat itu, retakan besar secara bertahap muncul di langit. Arai heksagram menyerupai panel kaca di ambang retak. Ilusi itu memberi jalan, sedemikian rupa sehingga orang bahkan bisa melihat siluet binatang buas di dalamnya. Jelas bahwa formasi tidak bisa bertahan lama. Vikas memandang Simba dan berkata, Tuan Simba, jika kita menggunakan rudal khusus, seluruh Springwind akan dihancurkan, dan bahkan tentara yang ditempatkan di sekitar sini akan musnah oleh sisa energi ledakan. Setengah dari Bucksrise bahkan mungkin menghilang. Simba memandang Vikas dengan ekspresi rumit saat dia menjawab, apakah kita punya pilihan? Anda melihat binatang buas di dalamnya. Sudahkah Anda mempertimbangkan apa yang mungkin terjadi jika kami membiarkan mereka melarikan diri?
Apa yang akan terjadi pada seluruh wilayah barat jika kita tidak dapat membuat pilihan yang sulit? Pemuda itu berkata dengan cemas, tapi kita harus menyerahkan laporan kepada tentara tentang penggunaan rudal khusus. Sebelum dia selesai berbicara, Simba menyela, saya akan menangani militer dan menerima tanggung jawab atas apapun yang terjadi. Mulai sekarang, semua prajurit akan ambil bagian dalam pertempuran. Siapapun yang dinyatakan bersalah karena meninggalkan atau berusaha meninggalkan akan segera dieksekusi. Ya Pak, teriak Vikas. Dia kemudian berbalik untuk menyampaikan perintah. Baik pria yang mengenakan setelan jas maupun wanita kultivator mengambil pagar mereka dan mulai menyusun misi dengan cepat. Jonathan menatap formasi di seberang jalan dan bertanya, Simba, berapa lama lagi misil khusus siap? Setidaknya 10 menit, jawab pria itu. Jonathan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Sayangnya, perisai itu tidak akan bertahan lama. Itu akan mulai rusak dalam 1 menit atau lebih. Meskipun suaranya lemah, Simba berkata dengan tegas, biarkan aku mencoba mengulur waktu. Jonathan langsung tercengang melihat betapa kurusnya pria itu ketika yang terakhir melepas bajunya. Jonathan langsung tercengang melihat betapa kurusnya pria itu ketika yang terakhir melepas bajunya. Lelaki tua itu tampak berusia senja, dan orang hampir bisa melihat tulangnya menonjol keluar dari kulitnya yang tipis dan keriput. Namun, meski berpenampilan ringkih, Simba memancarkan aura mematikan. Setelah melipat pakaiannya dengan rapi dan menyimpannya di sudut, dia menyilangkan tangan di depan dadanya dan menarik napas panjang. Tiba-tiba, cahaya putih mulai muncul di sekitar tubuhnya. Ledakan, mengaum, mengikuti suara yang memekakkan telinga, heksagram arai gagal menahan tabrakan binatang itu dan akhirnya menyerah. Banyak binatang meraung saat mereka menyerbu ke depan. Saat itu, Simba berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat 100 meter ke depan, menghadapi seekor gorila punggung perak secara langsung. Raungan memekakkan telinga yang terdengar seperti guntur menembus udara. Kembali. Simba telah menerbangkan gorila itu dengan satu pukulan. Bam, 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 serangkaian ledakan terdengar ketika barisan tank raksasa di luar area Springwind mulai menembak. Peluru yang menembus baju besi dan bahan peledak yang kuat diarahkan ke binatang buas yang mendekat, menyebabkan darah menyembur kemana-mana. Namun, serangan berturut-turut tidak berpengaruh pada monster, malah membuat mereka semakin biadab. Selain itu, orang bisa merasakan energi spiritual di sekitarnya berkerumun dengan gila-gilaan menuju binatang buas. Tidak ada yang menghentikan binatang buas yang akhirnya membebaskan diri setelah terjebak di papan catur ilahi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Saat itu adalah pesta perayaan terbesar yang telah mereka tunggu-tunggu. Seekor elang besar dengan ahli menghindari peluru dan terbang ke arah tank, membalik lusinan peluru dengan mudah. Di samping Jonathan, pria berjas dan pembudidaya wanita berlari ke garis depan untuk menangani elang. Saat Vikas hendak bergabung dengan mereka, Jonathan menggunakan energi spiritualnya untuk mengikat pria itu di tempat. Bidang ramuanmu rusak, apakah Anda mencoba untuk mengadili kematian? Jonathan mencibir. Dia kemudian menoleh ke Blaze dan berkata dengan nada menghina, saya akan membantu mereka selama 3 menit. Jika mau, Anda bisa tinggal dan membantu melawan. Jika tidak, silakan pergi sekarang. Kalau tidak, saya akan menganggap Anda mencoba untuk menyelinap menyerang saya ketika energi spiritual saya rendah. Bab 782. Bahkan sebelum Jonathan berhenti berbicara, dia sudah menghilang di atas mal. Sementara itu, Blaze menatap sosok Jonathan yang menghilang dengan pandangan tak tertembus. Aku di sini untuk membunuh, bukan untuk menyelamatkan orang. Blaze mengerang. Namun, saat berikutnya, dia juga menghilang dari pandangan Vikas. Saat cakar tajam elang hendak menyerang tubuh kultivator wanita, fluktuasi energi yang tiba-tiba dan aneh datang dari belakangnya, mengubah pemandangan di depannya. Ketika dia membuka matanya lagi, dia mendapati dirinya bertengger di atas kepala elang. Kamu seharusnya tidak memaksakan diri untuk menyerang jika kamu tidak memiliki apa yang diperlukan. Blaze memegang pedang panjang Adrune dan tertawa saat dia berbicara. Pada saat yang sama, dia menusukkan pedangnya ke mata elang itu. Dia melompat berdiri saat elang mengeluarkan ratapan tajam. Kemudian, dia mendarat di pedang panjang itu, menendangnya dengan sekuat tenaga. Pedang panjang yang membentang lebih dari 1 meter ditusukkan tepat ke mata elang dan menembus tengkoraknya. Rasa sakit yang luar biasa membuat elang itu menjerit saat jatuh ke gedung tinggi di dekatnya.
Blaze meraih pembudidaya perempuan di sampingnya. Dalam sekejap mata, mereka sudah berada di atas gedung tinggi lainnya. Seluruh urutan gerakan membutuhkan waktu kurang dari 5 napas untuk diselesaikan, menunjukkan bagaimana Blaze telah menguasai penggunaan item magis spasialnya hingga potensi maksimalnya. Masih ada 2,5 menit lagi. Jika mereka menggunakan rudal khusus sekarang, setengah dari Bugsrice akan menjadi abu. Mengingat keterampilan kultivasi Anda, saya sarankan Anda pergi sesegera mungkin, kata Blaze. Kemudian, dia muncul tepat di medan perang segera setelah itu. Kultivator wanita yang diselamatkan mengertakkan gigi dan melihat ke arah Blaze. Dengan lompatan, dia kembali ke medan perang. Sementara itu, Jonathan berdiri di samping landak raksasa, mencengkeram pedang langit di tangannya. Paku landak sangat kuat, dan bahkan bom penusuk lapis baja tidak berguna melawannya saat diledakkan. Dengan pelindung alaminya sebagai pelindung, landak berhasil menembus formasi tank berat dan melesat menuju pusat kota Bugsrice. Sementara itu, Jonathan melompat dari atap ke atap seperti ninja saat dia mengikuti kecepatan landak yang sangat cepat, meninggalkan jejak kaki yang berat di dinding setiap langkahnya. Sambil mengejar landak raksasa itu, Jonathan mencari kesempatan untuk melompat dari atasnya. Teknik naga suci kuno, 5 elemen dewa naga. Di udara, energi spiritual yang sangat besar dalam diri Jonathan meledak dan berputar ke bawah. 2 baris tembok raksasa menjulang, satu demi satu, di depan jalur landak. Bahkan sebelum Jonathan berhenti berbicara, dia sudah menghilang di atas mal. Bang! Salah satu dinding tanah setebal beberapa meter hancur, menyebabkan Jonathan memuntahkan seteguk darah dari benturan sebaliknya. Untungnya, tembok kedua berhasil menghentikan landak di jalurnya. Di mana Anda pikir Anda akan pergi? Teriak Jonathan. Dengan Heaven Sword di tangannya, Jonathan mengarahkannya tepat ke kepala landak. Merasakan bahaya, paku di seluruh punggung landak berdiri tegak. Di udara, Jonathan membalik tangannya dan memanggil lonceng perunggu aneh, yang segera dia gunakan untuk menghancurkan paku landak tanpa ragu-ragu. Percikan terbang saat Jonathan mendarat dengan kuat di kepala landak. Dia kemudian melepas bel tangan perunggu dan menusukkan pedang panjangnya ke kepala landak dengan sekuat tenaga. Landak meraung kesakitan dan berjuang untuk membebaskan diri. Dengan lompatan, Jonathan mendarat di atas jendela lantai 10 gedung di dekatnya. Dengan jentikan jarinya, 4 tangan raksasa muncul dari tanah, menjebak kaki landak. Butir-butir keringat menghiasi dahi Jonathan. Landak merintih dan akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Baru pada saat itulah Jonathan akhirnya melepaskan cengkeramannya dan terengah-engah. Sementara itu, seorang gadis kecil merekam Jonathan di sebuah rumah dengan ponselnya. Ketika Jonathan memperhatikan gadis kecil itu, dia menjentikkan tangan kanannya dengan lembut, dan telepon gadis itu segera terlempar keluar jendela, berubah menjadi potongan besi tua yang tidak berguna di telapak tangannya. Gadis kecil itu tidak hanya tidak marah karena ponselnya dihancurkan oleh Jonathan, tetapi matanya bahkan berkilat kegirangan saat melihatnya. Apakah kamu seorang pahlawan super? Jonathan menatap gadis kecil itu, tidak yakin bagaimana menjawabnya. Memperluas indera spiritualnya, Jonathan mendeteksi bahwa puluhan ponsel dalam radius 100 meter merekamnya. Dia bisa saja menggunakan energi spiritualnya untuk mengumpulkan semua telepon, tetapi dia tidak melihat gunanya melakukannya. Bukannya dia bisa membasmi mereka yang telah menyaksikan kehebatannya. Jonathan menghela nafas ketika dia mengingat apa yang dikatakan Blaze. Mungkinkah Blaze benar? Apakah para pembudidaya pada akhirnya akan terpapar pada manusia, dan kedua dunia mungkin akan bersatu suatu hari nanti? Dia mendarat dengan lembut di landak raksasa dan menghunus pedang langitnya, menghilang setelah melompat ke udara. Jonathan berdiri di atas sebuah gedung dan melihat ke arah Springwind. Hanya ada begitu banyak yang bisa dia lakukan. Saat Springwind diisolasi, hanya dia, Vikas, dan 6 lainnya yang merupakan pembudidaya alam dewa. Tidak mungkin bagi mereka untuk menghentikan lebih dari selusin binatang iblis tahap lanjut Gathrilem. Saat itu, binatang iblis telah menembus garis pertahanan, berlari ke arah mereka ke segala arah. Bahkan jika Jonathan ingin menghentikan mereka, dia tidak tahu harus mulai dari mana. Saat dia melihat ke langit, Jonathan melihat seutas benang putih dengan cepat mendekat di kejauhan. Rudal khusus ada di sini. Ini 3 menit lebih awal dari perkiraan Master Simba. Lari, Tuan. Suara yang akrab terdengar dari gedung terdekat.
Jonathan berbalik dan menyadari bahwa itu adalah Hosom. Dia hanya memakai celananya. Hosom secara kebetulan mendarat di sebuah gedung di seberang Jonathan. Tuan, orang-orang itu sudah gila dan mengerahkan misil khusus. Mereka bahkan mengancam akan membunuh saya jika saya berani mundur. Saya bukan prajurit tentara wilayah barat. Mengapa saya tidak bisa mundur? Kata Hosom. Dia melompat ke arah gedung di depannya saat dia berbicara. Di udara, dengan celana pendeknya berkibar tertiup angin, sosok Hosom yang sedang berlari tampak sangat luar biasa di bawah sinar matahari. Jonathan berbalik untuk melihat ke arah Springwind lagi sebelum berbalik untuk pergi. Manusia biasa tidak akan mampu menangkis diri dari misil khusus. Di hadapan rudal khusus, Jonathan, alam ilahi, kultivator alam tertinggi, atau bahkan makhluk abadi sejati akan menjadi abu. Faktanya, tidak hanya Jonathan, bahkan Blaze dan Simba yang berada di tengah sudah mulai menjalankan perintah mundur. Mereka hanya akan menjadi umpan meriam di hadapan senjata yang begitu kuat. Selain itu, beberapa binatang iblis telah melarikan diri, dan mereka harus melacaknya. Adapun tentara dan warga sipil yang tidak berhasil dievakuasi tepat waktu, serangan yang tiba-tiba itu berarti bahwa bahkan jika mereka mulai mundur lebih awal, mereka tidak akan dapat melarikan diri dari jangkauan serangan misil khusus. Di atas gedung, Jonathan dan Hosom menghilang, hanya menyisakan sosok hantu dari siluet mereka. Dalam hal melarikan diri, hanya Hosom, yang telah mencapai tahap lanjutan alam Grandmaster, yang dapat menandingi kecepatan Jonathan. Kini, Jonathan akhirnya mengerti bagaimana Hosom berhasil kabur dari wilayah barat, meski banyak rintangan. Dia benar-benar bisa lari. Ledakan keras bergema di langit. Jonathan mengamati rudal khusus terbang di atas kepalanya dengan ekspresi tanpa emosi. Itu adalah konflik yang bisa dihindari, menandai konfrontasi pertama dan paling disesalkan antara teknologi manusia dan dunia kultivator. Dunia benar-benar telah berubah. Bab 783. Ledakan. Mengikuti ledakan yang memekakkan telinga, cahaya putih bersinar terang, mengalahkan setiap warna lain di sekitarnya. Lampu, sebuah kata suci. Itu mewakili harapan dan pertumbuhan semua makhluk. Itu memberi warna pada setiap kehidupan di dunia dan menerangi dunia dengan kilauannya, mengusir kegelapan dari setiap sudut. Namun ketika cahayanya semakin terang, tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti, itu juga bisa menjadi senjata paling mematikan. Jonathan memunggungi Springwind, tetapi pada saat itu, dia merasa dunia telah menghilang di tengah cahaya putih yang menyilaukan. Melepaskan rasa spiritualnya, Jonathan segera meraih Hosom yang jatuh, yang panik karena kebutaan yang tiba-tiba. Jonathan mengirim kaca di depannya menabrak jutaan keping dengan tendangan sebelum menyeret Hosom ke dalam gedung. Dia tidak berhenti untuk bernapas begitu dia aman di dalam. Sebaliknya, dia bergegas maju melalui jendela lain di sisi bangunan. Cahaya putih meredup, dan Jonathan meluncurkan Hosom ke gedung seberang di udara. Gunakan indera spiritualmu dan lari. Hosom tersandung dan jatuh ke tanah tetapi dengan cepat memantapkan dirinya dan berlari. Jonathan menoleh ke belakang dan melihat awan jamur yang menjulang tinggi naik ke langit. Awan raksasa telah menyelimuti setiap bagian dari Springwind. Gelombang ledakan yang dibentuk oleh gumpalan asap tebal dan api menyebar ke segala arah. Jonathan mendarat di atap. Dengan ketukan ringan di kakinya, dia berputar dan mempercepat langkahnya. Kisaran ledakan rudal khusus kecil setidaknya 20 km. Lokasinya dianggap aman, namun ia tetap memilih untuk memberi jarak lebih jauh antara dirinya dan pusat ledakan agar aman. Adapun Vikas dan yang lainnya, Jonathan berharap mereka dapat menemukan bunker terdekat untuk melindungi diri dari ledakan itu. Di sebuah hotel bintang 5 di Musbane, Jonathan mengirimkan informasi yang dia miliki melalui email ke Hades. Di seberang Jonathan, Hosom dan Kaga membuat diri mereka nyaman dengan gelas anggur di tangan mereka. Jonathan, tidak bisakah orang lain dari kantor Asura datang ke wilayah barat? Bukankah tidak adil bagimu untuk melakukan semuanya sendiri meskipun menjadi bos? Majikan Kaga masih menjadi misteri, namun kemampuan mereka tidak boleh diremehkan, karena mereka berhasil mengetahui latar belakang Jonathan dalam waktu yang singkat. Hosom, yang sedang mengunyah sepotong besar daging, menjatuhkan peralatan makannya dan berdiri mendengar kata-kata Kaga. Kaga, jangan katakan itu. Jonathan adalah tipe orang yang aktif. Itu adalah pertunjukan perilaku teladan dan kebangsawanan di Canaya. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dipahami oleh orang asing.
Baik, Jonathan dan Kaga menoleh untuk melihat Hosom secara bersamaan. Sejak kapan kamu menjadi seorang Canayan? Jonathan bertanya pada Hosom dengan cemberut. Saya ingat Anda menyebut diri Anda seorang macis. Ini KTP Canaya saya, Pak. Hosom mengeluarkan kartu identitasnya dari sakunya dan menunjukkannya kepada Jonathan seolah sedang menyerahkan sesuatu yang berharga. Jonathan hanya melirik kartu itu dan mengabaikan Hosom. Sudah umum bagi orang-orang seperti Hosom, yang dicari penjahat di banyak negara, memiliki beberapa identitas. Bahkan, untuk menyempurnakan penyamaran mereka akan memalsukan semua pengalaman hidup mereka, mulai dari akte kelahiran hingga gelar universitas mereka. Perdebatan tentang apakah identitas Hosom asli atau palsu hanya akan membuang-buang waktu. Kaga menuangkan segelas anggur lagi sebelum menyerahkannya kepada Jonathan menggunakan energi spiritualnya. Apakah kamu tidak khawatir aku mencegat kecerdasanmu karena menyampaikan informasi di depanku, Asura? Jonathan meraih segelas anggur dan meneguknya. Jika kamu ingin melihat, aku bisa menunjukkannya kepadamu sekarang. Jonathan menyerahkan buku catatan itu kepada Kaga saat dia berbicara. Kaga langsung melambaikan tangannya atas tawaran Jonathan. Tidak apa-apa, aku belum ingin kau mengejar hidupku. Kaga meletakkan gelasnya di atas meja sebelum mempelajari Jonathan dengan penuh minat. Sejujurnya, sebelum aku bertemu denganmu, kesanku tentang Asura yang terkenal adalah pria besar atau rubah licik yang unggul dalam rencana licik. Saya tidak menyangka Asura yang legendaris menjadi orang seperti Anda. Apakah aku sudah mengecewakanmu? Tanya Jonathan sambil tertawa. Sama sekali tidak, Kaga menggelengkan kepalanya. Hanya saja kamu tidak cocok dengan gambaran di pikiranku. Kaga bangkit dan menyeberangi ruangan untuk membuka pintu. Karena ini pertemuan pertama kita, aku akan memberimu sesuatu yang berharga atas nama organisasiku. Anggap saja sebagai hadiah dari tuan rumah untuk tamu. Kaga meletakkan dua jari di mulutnya dan meniup peluit tajam. Kisaran indera spiritual Jonathan langsung melebar, menelan beberapa bangunan lagi di sekitarnya. Di suite dekat lift, 4 Grandmaster sedang menuju ke arahnya sambil mendorong sesuatu yang tampak seperti gerobak makanan. Jonathan ingin membedakan benda di gerobak, tetapi penghalang energi tak berbentuk menghalangi indera spiritualnya. Ini adalah pertunjukan niat baik kita, Tuan Goldstein. Ini adalah pertunjukan niat baik kita, Tuan Goldstein. Kaga mendorong gerobak melintasi ruangan dan berhenti di depan Jonathan. Dengan tendangan keras, gerobak itu terguling ke lantai berkarpet. Orang yang diikat jatuh dari gerobak. Jonathan mempelajari orang di tanah dengan alis berkerut. Dengan kesadaran spiritualnya, Jonathan mencatat bahwa semua anggota tubuhnya patah. Bahkan meridiannya telah rusak. Pria yang diikat itu tidak lebih dari orang cacat. Apa ini? Jonathan menatap Kaga dengan pandangan bertanya. Kaga tercengang dengan pertanyaan Jonathan. Bukankah kau bilang sedang mencari Caspian? Kami menangkapnya untukmu. Caspia. Jonathan mengamati wajah Caspian yang bengkak dan tak bisa dikenali. Bahkan ibu Caspian tidak akan bisa mengenali laki-laki dalam keadaan seburuk itu, apalagi Jonathan, yang hanya pernah melihat Caspian di foto sebelumnya. Melihat Caspian tak sadarkan diri di lantai, Jonathan buru-buru berjongkok untuk memegangi lengan Caspian. Dia memasukkan beberapa energi spiritual ke Caspian, memasukkannya ke meridiannya. Gelombang rasa sakit membuat Caspian terbangun. Begitu dia mengenali Kaga, Caspian segera bergegas mundur seolah-olah dia sendiri telah melihat iblis itu. Ketakutan Kaga menyerangnya telah menelannya utuh. Jonathan menatap Kaga, yang semuanya tersenyum. Dia tidak tahu mengapa seorang gadis kecil yang lucu seperti Kaga akan begitu kejam. Dia ingat pertama kali dia bertemu dengannya. Dia memiliki bom yang diikat ke setiap inci tubuhnya. Jika bukan karena lokasinya, Jonathan akan mencurigai Kaga sebagai anggota kelompok teroris. Kaga menginjak pergelangan kaki Caspian, berseri-seri saat memandangnya. Jangan khawatir, Caspian. Saya tidak akan menyiksa Anda selama Anda bekerja sama dengan kami. Dia menyentakkan dagunya ke arah Jonathan. Ini Tuan Jonathan Goldstein, Asura dari Canaya. Dia datang ke wilayah barat untuk mencarimu. Bagaimanapun, ini adalah wilayah-wilayah barat, jadi saya harap Anda dapat bekerja sama dan tidak mempersulit saya. Teror menimpa Caspian saat menyebut identitas Jonathan. Ketakutan dan kekaguman terhadap pemimpin kantor Asura tertanam kuat dalam dirinya setelah dia menyaksikan pembantaian mengerikan 70.000 orang oleh kantor Asura di tengah badai pasir di Misona. Jonathan menatap Caspian. Caspian,
Kau telah melukai Dorian, dan ada racun di lukanya. Serahkan penawarnya, dan aku tidak akan mempersulitmu. Bab 784. Jonathan menjaga suaranya tetap rendah, tapi bagi Caspian, kata-katanya sama menakutkannya dengan bisikan iblis dari kedalaman neraka. Dia sedang berlibur di sanatorium Newcave ketika dia tiba-tiba ditangkap dan dibawa ke lokasinya saat ini. Selama perjalanan mereka, Kaga menyiksanya untuk mendapatkan informasi. Namun, dia tutup mulut dan menolak untuk mengungkapkan apapun. Ketika dia mendengar kata-kata Jonathan, Caspian akhirnya mengerti mengapa dia ditangkap. Kesadaran itu tidak menenangkan pikirannya. Sebaliknya, itu membuatnya semakin takut. Racun di senjata itu tidak dibuat olehnya. Secara alami, dia tidak memiliki penawar racun. Wajah Jonathan mengeras saat melihat bibir Caspian bergetar. Caspian, kita semua tentara di sini. Ini bukan masalah pribadi, hanya kesetiaan pada tanah air kita sendiri. Jika kita bertemu di medan perang, aku pasti akan membunuhmu tanpa ragu, tapi karena ini tentang masalah pribadi, aku tidak ingin mempersulitmu. Lagi pula, Anda bukanlah orang kunci dalam konflik ini. Yang saya inginkan dari Anda adalah penawarnya. Jika kamu memberikannya kepadaku, aku akan membiarkanmu pergi, kata Jonathan dengan dingin. Wajah Caspian memerah karena panik dan keputusasaan membanjiri matanya. Jona, tidak, maksudku, Asura. Caspian memanggil Jonathan dengan suara gemetar. Racun itu tidak dibuat olehku. Aku mendapatkannya dari High Priestess. Pendeta tinggi. Jonathan mengerutkan kening dan menoleh ke Kaga dan Hosom yang mengapitnya. Meskipun Canaya dan wilayah barat telah berperang sepanjang tahun, pemahaman Jonathan tentang wilayah barat terbatas pada struktur militernya. Wilayah barat adalah negara dengan kepercayaan agama yang kompleks. Orang-orang di wilayah barat berlangganan beragam agama yang berbeda. Sekalipun Jonathan ingin memahami lebih baik, dia tidak punya waktu untuk mempelajari semuanya. Karena itu, dia sama sekali tidak tahu tentang identitas High Priestess. Di sisi lain, ekspresi Hosom dan Kaga berubah saat mereka mendengar tentang High Priestess. Namun, keduanya menunjukkan ekspresi yang berbeda. Penampilan Kaga yang biasa riang dan tak kenal takut digantikan dengan cemberut serius. Sebaliknya, Hosom menatap mata Jonathan sesaat. Kemudian, dia dengan cepat mengalihkan pandangannya. Jelas bahwa dia menyembunyikan sesuatu. Kaga, juga, menatap Hosom dengan penuh arti. Caspian, High Priestess yang kau bicarakan ini. Bukan dia yang ditempatkan di kuil Newcave Bazaar sepanjang tahun, kan? Ya, itu dia, seru Caspian, mengangguk dengan sungguh-sungguh. Dialah yang memberiku racun. Saya tidak memiliki penawarnya dengan saya. Petik 2. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Sosok Kaga bergerak dalam sekejap. Tanpa ragu sedikit pun, dia menusukkan belatinya ke paha Caspian. Kaga tidak ketinggalan. Dia telah menembus arteri Caspian secara langsung. Caspian melolong kesakitan. Keempat Grandmaster yang berdiri di luar pintu memanifestasikan perisai roh untuk meredam suara Caspian dan memblokir jalan keluarnya. Kaga menatap langsung ke mata Caspian. Perlahan dan sengaja, dia memutar belati di tangannya, menyiksa pria itu. Caspian, ku beri satu kesempatan terakhir. Lukamu tidak fatal. Jika Anda menyerahkan penawarnya sekarang, kami akan mengantar Anda ke rumah sakit terdekat. Anda masih bisa menggunakan kaki Anda sepenuhnya hanya dengan satu operasi sederhana. Namun, jika saya memutar belati ini ke samping, kaki Anda akan sama sekali tidak berguna. Berpikir jernih sebelum membuka mulut lagi. Kaga memutar belati itu perlahan. Bahkan Jonathan dan Hosom merasa merinding melihat darah yang menggenang di antara kedua kaki Caspian. Itu tidak luput dari perhatian Jonathan bahwa Kaga tidak benar-benar memeras pengakuan dari Caspian tetapi malah enggan menghadapi apa yang disebut High Priestess. Aku benar-benar tidak punya penawarnya, teriak Caspian, suaranya melengking kesakitan. Ketika High Priestess memberikan racun kepadaku, dia menyuruhku untuk menggunakannya dengan hati-hati karena bahkan dia sendiri tidak memiliki penawarnya. Bagaimana mungkin aku menyembunyikannya jika racun itu tidak ada? Darah menyembur keluar di tempat belati terkubur di pahanya. Jonathan melambaikan tangannya dan perisai roh muncul di antara Kaga dan Caspian, menjauhkan Kaga dari Caspian. Sebagai tanggapan, belati itu dengan paksa direnggut ke paha Caspian. Caspian pingsan karena kesakitan dan kehilangan darah sementara Kaga berdiri dan menghela napas, mengayunkan belati di tangannya.
Jonathan, aku melakukan yang terbaik. Dia benar-benar tidak memiliki penawarnya. Kaga menunjuk ke arah pintu. Hei, kalian, bawa dia pergi dan bunuh dia. Buang tubuhnya dengan benar. Jangan biarkan apapun menjadi kebetulan. Setelah menyampaikan pesanannya, dia merosot ke sofa dan dengan acuh menggali sekantong keripik. Mustahil untuk membayangkan gadis riang itu menyiksa seorang pria dengan begitu kejam beberapa saat sebelumnya. Setelah menyampaikan pesanannya, dia merosot ke sofa dan dengan acuh menggali sekantong keripik. Mustahil untuk membayangkan gadis riang itu menyiksa seorang pria dengan begitu kejam beberapa saat sebelumnya. Para Grandmaster memasuki ruangan dan menyeret tubuh Caspian yang tak sadarkan diri. Jonathan duduk berhadapan dengan Kaga. Apakah High Priestess itu banyak masalah? Tanya Jonathan terus terang. Dia tahu bahwa dia tidak perlu bertele-tele dengan seseorang seperti Kaga. Kaga menoleh ke arah Hosom, tangannya yang sedang memegang chip membeku di udara. Hosom, kenapa kamu tidak memberitahunya tentang dia? Katakan padanya siapa sebenarnya High Priestess ini. Hosom memberi mereka senyum canggung. Ah, High Priestess. Apa hubungannya dia denganku? Saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Hosom, jika aku tidak salah, bukankah kamu yang merayu High Priestess? Tanya Kaga, menyeringai pada Hosom. Telinga Jonathan meninggi mendengar pernyataan Kaga meski belum banyak mengungkapkan. Merayu, benar-benar skandal. Jonathan menatap Hosom dengan binar nakal di matanya. Oh, Hosom, aku tidak pernah mengira kamu akan mampu melakukan itu. Jadi, apakah tentara Medved mengejar Anda karena Anda menodai pendeta tinggi mereka? Omong kosong *T. Hosom meludahi Jonathan, menggosok kepalanya yang botak dengan sadar. Yah, aku pencuri, dan kita punya cara sendiri. Kami hanya mengejar harta karun. Bagaimanapun, saya tidak menodai dia. Aku tidak akan melakukan itu. Benar-benar, Kaga mencibir, menatap Hosom. Lalu, mengapa kami menerima kabar bahwa High Priestess bunuh diri atas nama cinta? Senyum lebar menyebar di wajah Jonathan mengikuti kata-kata Kaga. Dia meraih sekantong keripik dan terkekeh pada Hosom. Ayo, beritahu kami tentang itu. Kita semua orang asing di sini. Apa salahnya membocorkan rahasiamu? Pada saat itu, sifat gosip Jonathan sebagai seorang Canayan terungkap sepenuhnya. Hosom, apa sebenarnya yang kamu lakukan pada High Priestess? Apa yang mungkin bisa kulakukan padanya? Hosom meludah, wajahnya memerah. Yah, kamu tahu akulah yang mencuri berlian dari patung Suboksia. Kuil bazar dijaga ketat, jadi saya harus mencari cara untuk menyelinap ke dalam kuil. Jadi, aku membuat rencana yang melibatkan High Priestess. Bab 785. Setelah penjelasan Hosom, Jonathan dan Kaga akhirnya mengerti mengapa Hosom diburu. Hosom mewarisi kecepatan luar biasa dari metode kultivasi di keluarganya. Alih-alih tinggal di kampung halamannya dan menjadi penguasa lokal, dia memilih untuk berkeliaran di seluruh dunia dan mencuri semua harta yang dijaga ketat dengan bantuan bakat khususnya. Menurut Hosom, dia tidak membutuhkan uang. Apa yang dia dambakan adalah sensasi dan kegembiraan yang bisa diberikan oleh petualangan berisiko. Dia telah melakukan beberapa pelanggaran dan dicari di beberapa negara. Namun, dia memiliki identitas yang berbeda dan bahkan mahir dalam menyamar. Dengan demikian, negara-negara tidak menghubungkan semua kasus pencurian yang berbeda itu bersama-sama, tidak pernah sekalipun mencurigai bahwa orang yang sama telah melakukannya. Kali ini, Hosom mengincar kuil bazar di wilayah barat. Wilayah barat adalah tempat yang sangat unik dengan latar belakang agama yang kompleks. Meskipun ada banyak agama di daerah itu, ada satu dewa yang dipercayai oleh seluruh wilayah barat. Itu adalah Suboksia. Menurut legenda wilayah barat, Suboksia adalah kehadiran maha kuasa dan memerintah semua dewa lainnya. Semua dewa lainnya berada di bawah komando Suboksia. Di antara semua kuil di wilayah barat, kuil bazar di New Cave dianggap yang paling misterius. Selain kuil bazar, kuil-kuil lainnya akan melakukan apa saja untuk menerima persembahan dari orang-orang percaya mereka. Hanya kuil bazar yang tidak mengizinkan orang beriman untuk memasuki pekarangannya untuk memberikan persembahan sejak hari pembangunannya selesai. Seiring berjalannya waktu, legenda seputar kuil bazar meningkat dan menyebar seperti api di wilayah barat. Beberapa orang percaya bahwa kuil bazar adalah tempat yang terhubung dengan para dewa. Oleh karena itu,
Hanya raja-raja dari wilayah barat dan utusan dewa-dewa tertentu yang dapat memasuki kuil pada acara-acara khusus untuk menyembah dewa-dewa tersebut. Yang lain menyebutkan bahwa kuil bazar ada di sana untuk menekan roh jahat neraka. Itu sebabnya itu harus dilindungi dari kerusakan. Ada juga legenda tentang harta karun itu. Itu juga yang paling populer di wilayah barat. Ada desas-desus bahwa raja wilayah barat sebelumnya telah meninggalkan harta misterius di kuil. Siapapun yang bisa mendapatkannya tidak hanya bisa menjadi utusan Seboxia tapi juga bisa menguasai seluruh istana. Seluruh wilayah barat kemudian akan menjadi milik orang yang memperoleh harta karun itu. Rumor itulah yang menjadi alasan Hosom memutuskan untuk pergi ke sana. Keluarga kerajaan wilayah barat tidak pernah berusaha menyangkal rumor tersebut. Bahkan, beberapa aktivitas mereka malah menjadi lebih tertutup. Itu memicu lebih banyak kecurigaan di antara orang-orang. Karena desas-desus ini, banyak pembudidaya dari berbagai daerah di wilayah barat memiliki keinginan untuk menyusup ke kuil bazar untuk penyelidikan lebih lanjut. Sayangnya, para pembudidaya itu menghilang begitu saja dan tidak pernah terdengar lagi. Adapun Hosom, dia belajar dari orang-orang sebelumnya dan mengubah strateginya. Sebaliknya, dia mengarang cerita dan memainkan peran sebagai seorang ksatria yang menyelamatkan seorang gadis dalam kesulitan. Meski kebanyakan orang tidak mengetahui identitas High Priestess, tidak sulit untuk mengetahuinya. Memanfaatkan organisasi Kaga, Hosom berhasil mengetahui tentang Prima, identitas dan latar belakang High Priestess. Kemudian dia membutuhkan waktu hampir 1 tahun untuk mengatur semuanya. Selama periode itu, Hosom juga menggunakan 2 penyamaran yang berbeda dan tanpa disadari merekrut beberapa kultivator alam Grandmaster. Para pembudidaya alam Grandmaster itu dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama dibayar mahal oleh Hosom. Satu-satunya misi mereka adalah mengalihkan perhatian dan memancing penjaga Prima pergi. Adapun kelompok kedua, mereka dicuci otak oleh Hosom dalam waktu 1 tahun dan dekat dengannya seperti saudara. Hosom memberitahu kelompok pria kedua bahwa dia memiliki musuh bebuyutan yang merupakan seorang kultivator alam dewa. Karena dia tidak cukup mampu untuk membalas dendam, dia hanya bisa menculik putri musuhnya yang bernama Prima, High Priestess. Orang-orang itu berhutang budi kepada Hosom dalam satu atau lain cara. Setelah mendengarkan cerita sedihnya, mereka memutuskan untuk membantunya. Kedua kelompok pembudidaya itu bahkan tidak mengetahui identitas Prima. Namun, mereka telah terikat dalam skema Hosom begitu saja. Sebulan lalu, rencana Hosom mulai terungkap. Kelompok pria pertama berusaha membunuh Prima dan dihentikan serta diburu oleh pengawalnya. Kelompok pria kedua kemudian memanfaatkan kesempatan untuk menyerang Prima. Pada saat itulah Hosom berperan sebagai ksatria berbaju zirah yang datang untuk menyelamatkan Prima. Adapun kedua kelompok pria itu, mereka menolak membocorkan nama palsu Hosom bahkan sebelum kematian mereka. Hosom terluka parah, jadi Prima membawanya ke kuil bazar untuk merawat lukanya. Namun, begitu Hosom pulih dari luka-lukanya, dia mencuri batu berharga dari kepala Seboxia dan melarikan diri. Kemudian, dia dalam pelarian sampai dia bertemu Jonathan. Itu dia, itu semua yang saya lakukan, kata Hosom sambil meneguk seteguk anggur dengan gusar. Prima satu-satunya yang merawat luka saya selama ini. Dia melihat tubuh telanjangku, tapi aku tidak pernah menyentuhnya sekalipun. Saya mungkin seorang pencuri, tetapi saya memiliki prinsip saya. Puff. Kaga mengambil beberapa makanan ringan dan melemparkannya ke wajah Hosom. Betapa beraninya kamu mengatakan itu. Kasihan Prima sudah dalam keadaan itu. Bagaimana Anda bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa setelah apa yang Anda lakukan? Jika itu aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Petik 2. Hosom memandang Jonathan dengan frustrasi. Katakanlah, Tuan Goldstein, sebagai pencuri, perhatian saya harus tertuju pada harta karun itu. Benar. Jonathan mendesah pelan sambil menatap kepala Hosom yang botak dan berkilau. Pencuri yang sabar benar-benar menakutkan. Anda tidak kekurangan uang atau status. Saya tidak percaya Anda menggunakan 1 tahun untuk merencanakan segalanya hanya untuk mencuri berlian. Dalam prosesnya, Anda juga hampir kehilangan nyawa. Hosom, aku angkat topi untukmu. Kamu berani sekali, puji Jonathan tulus sambil mengacungkan jempol pada Hosom. Karena kamu telah menyusup ke kuil bazar dan mendapatkan bantuan dari pendeta tinggi, mengapa kamu tidak tinggal di sana lebih lama? Pada saat yang sama,
Anda dapat memeriksa tempat itu untuk melihat apakah ada lebih banyak harta karun di sekitarnya. Berlian di Seboxia mungkin berharga, tapi tidak ada yang istimewa bagimu, Kaga cepat menimpali mendengar pujian Jonathan. Itu benar, Hosom, saya telah melalui latar belakang prima. Dia mungkin berusia akhir 30-an, tapi dia terpelihara dengan baik. Bahkan, dia lebih terlihat seperti seseorang berusia 20-an. Kenapa kau tidak tinggal bersamanya saja? Kalian berdua bisa hidup bahagia selamanya bersama di kuil. Kedengarannya tidak terlalu buruk. Hidup bahagia selamanya. Hosom tertegun sesaat sebelum dia tersadar dari kesurupannya dan melemparkan makanan ringan di tangannya ke arah Kaga. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Apakah kalian benar-benar berpikir aku di sana untuk berlian? Saya pergi ke sana untuk mencari harta karun. Pada saat itu, Hosom tampak tertekan. Awalnya saya ingin mengetahui rahasia kuil Basar. Tapi, entah apa yang salah dengan Prima. Dia pasti sudah gila memintaku untuk membawanya. Dia ingin kawin lari denganku. Lari degen kekasih. Hahaha. Kaga tidak bisa menahan tawa ketika mendengar itu. Dia tertawa begitu keras sehingga dia jatuh di sofa dan tidak bisa bangun. Jonathan, di sisi lain, memandang keduanya dengan bingung. Kamu berperan sebagai ksatria berbaju sirah dan menyelamatkan gadis itu dalam kesusahan. Bukankah normal baginya untuk jatuh cinta padamu? Apa yang kamu bicarakan? Bagaimana itu normal? Sebuah cemberut jelek muncul di wajah Hosom. Prima adalah gadis suci, High Priestess of Seboxia. Sekarang dia telah jatuh cinta padaku, seorang manusia, satu-satunya solusi orang-orang itu adalah memusnahkanku. Bab 786. Jonathan akhirnya menyadari mengapa Kaga tertawa saat melihat ekspresi bingung Hosom. Hosom menyusun rencana untuk memasuki kuil Basar. Jika Prima mengizinkannya masuk sebagai tanda terima kasih, dia akan memiliki kesempatan untuk memperluas petanya dan mengungkap rahasia yang tersembunyi di dalam kuil. Namun, dia berlebihan dengan tindakannya. Sebelum dia menyadarinya, Prima ingin menikah dengannya. Dia sekarang menemui jalan buntu. Pipi Hosom berubah merah padam saat mereka menertawakannya. Kalian yang memutuskan, katakan padaku apakah Prima benar-benar gila. Kami baru mengenal satu sama lain selama seminggu, tapi dia sudah memintaku untuk kawin lari dengannya dengan membawanya pergi dari wilayah barat. Dia berkata kami bisa pergi kemana saja selama kami bisa bersama dan bahkan menawarkan untuk melahirkanku seorang anak. Kaga tertawa terbahak-bahak hingga dia memegangi perutnya dan melambaikan tangannya, menandakan perutnya sakit karena semua tawa itu. Kau bodoh, Hosom. Meskipun menyusun rencana yang begitu rumit, Anda akhirnya tertangkap oleh utusan ilahi dan menderita cedera serius. Hampir lucu bagaimana Anda melebih-lebihkan kemampuan Anda sendiri. Aduh, ini lucu. Kaga mencengkeram perutnya dan tertawa terbahak-bahak. Di sampingnya, Jonathan menarik napas dalam-dalam untuk meredam tawanya. Hosom, kesalahan adalah bagian alami dari kehidupan. Penting untuk menangani kesuksesan dan kegagalan dengan tingkat keseimbangan batin yang sama. Jangan berkecil hati hanya karena Anda mengalami kemunduran. Bisakah Anda menggambarkan pertahanan kemampuan Basar Temple dan Prima? Kemampuannya, Hosom menggaruk kepalanya saat ekspresi bingung melintas di wajahnya. High Priestess hanya dalam fase pemula dari alam Grandmaster. Kalau tidak, saya tidak akan bisa menyelamatkan gadis dalam kesusahan. Kuil Basar, di sisi lain, dijaga ketat oleh setidaknya 4 pembudidaya alam dewa. Dia gemetar ketakutan saat dia mengenang, ketika saya menyadari ada sesuatu yang salah dan mencoba untuk menghentikannya, saya bisa gagal jika bukan karena Prima memblokir utusan ilahi. Setelah mendengar jawaban Hosom, Jonathan berpikir keras. Ekspresi serius muncul di wajahnya. Jonathan telah menyaksikan kemampuan mengesankan Hosom, kultivasi Hosom aneh, memungkinkannya untuk bergerak dengan cepat. Dia yakin bahwa Hosom secepat dia, yang berarti kecepatannya benar-benar menakutkan. Terlebih lagi, Jonathan dipandang sebagai yang paling terampil dari semua pembudidaya di alam dewa, dan Hosom masih berada di alam Grandmaster. Jika Hosom menggunakan keahliannya setelah mencapai alam dewa, Jonathan mungkin tidak bisa mengejarnya. Utusan ilahi yang ditakuti oleh Hosom harus secepat saya. Jonathan melakukan perjalanan ini untuk mendapatkan obat untuk Dorian. Meskipun Caspian yang saat ini sudah mati mengklaim bahwa High Priestess tidak memiliki obat penyembuh untuk ditawarkan, Jonathan tidak mau kembali dengan tangan kosong setelah semua yang dia alami dalam perjalanan. Selain itu,
Luka Dorian tidak bisa lagi ditunda. Kaga, aku butuh semua informasi tentang kuil Bazar, Jonathan mengumumkan sambil melemparkan 6 batangan emas, yang menghancurkan meja kopi kaca di depan mereka dengan beratnya. Kaga perlahan berhenti tertawa saat dia menatap batangan emas. Beberapa saat kemudian, dia menggelengkan kepalanya. Kami menyukai emas, tapi bukan sembarang emas, dia mengumumkan. Berdiri untuk merapikan pakaiannya, dia menambahkan, setahun yang lalu, Hosom membeli informasi High Priestess dari kami. Sejak itu, konsekuensinya menjadi bencana. Seboxiasem telah menyelidiki masalah ini selama berhari-hari, dan bisnis kami telah menjadi sasaran kecurigaan. Kami mungkin relatif berpengaruh di wilayah barat, tetapi itu tidak berarti kami dapat menantang kekuatan agama nasional. Jelas bahwa Hosom jauh lebih berpengetahuan tentang kuil Bazar daripada kita. Jonathan Goldstein, ini kartu nama saya. Jika Anda membutuhkan bantuan saya mengenai hal lain, jangan ragu untuk menghubungi saya. Dengan itu, dia berbalik untuk pergi tanpa ragu-ragu. Jonathan melirik kata-kata yang secara bertahap menghilang di kartu saat bibirnya membentuk senyuman. Jadi ini adalah kartu sekali pakai yang terbuat dari bahan khusus. Sepertinya organisasi di belakang Kaga sangat berhati-hati. Dia mengingat detail kontak secara diam-diam sebelum dengan lembut menggosok kartu di antara telapak tangannya. Kartu kosong langsung hancur menjadi abu. Setelah kepergian Kaga, Jonathan memperhatikan bahwa Hosom berseri-seri. Hei, jangan menatapku seperti itu. Saya tidak akan kembali ke New Cave dengan Anda. Mereka dari Seboxiasem pasti akan mengambil nyawaku. Kamu pandai menyamarkan diri dengan riasan. Aku akan bersamamu, jadi tidak perlu takut, Jonathan meyakinkannya sambil terkekeh. Kamu adalah alasan aku takut. Apa yang sedang kamu lakukan? Biarkan aku pergi. Saya orang yang pemilih. Kembali ke gunung di Harfushchanaya, Hades sedang membaca dokumen terenkripsi di komputernya dengan alis berkerut. Beberapa menit setelah rudal khusus yang dikerahkan oleh wilayah barat meledak, berita tentang peristiwa tersebut menyebar ke seluruh dunia. Detektor negara-negara besar juga menangkap gelombang kejut seismik yang berasal dari rudal tersebut. Negara-negara di seluruh dunia segera mengumumkan keadaan darurat karena mereka bertanya-tanya apa yang terjadi di wilayah barat. Hades sedang membaca laporan yang telah disiapkan oleh Jonathan, yang menyaksikan langsung pengeboman itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap saat membaca tentang penampakan ratusan monster alam dewa. Tidak heran wilayah barat harus mengerahkan rudal khusus. Jika binatang iblis berhasil melarikan diri, mereka bisa menghancurkan dunia, gumamnya. Dia kemudian melanjutkan membaca laporan rinci Jonathan. Membaca tentang papan catur ilahi, binatang buas alam dewa, kiamat, dan raja dewa wilayah barat membuat hatinya tenggelam dalam kekhawatiran. Apakah dunia akan mencapai keharmonisan universal seperti yang diprediksi keluarga Blackwood dari Apokalipse? Atur konferensi video dengan ketujuh raja peperangan sekarang. Ini mendesak. Ya, sesosok di sudut merespons dengan cepat sebelum menghilang dalam sekejap. Hades menyalakan sebatang rokok sebelum menuju keluar. Jika saya benar, kantor Asura perlu membuat rencana terlebih dahulu. Kembali ke tanah leluhur keluarga Osborn di pegunungan Wasahus di Quaitfield, Grieso, Josephine sedang berjalan-jalan di jalan berkelok-kelok di desa, memberi perhatian ekstra pada benjolan bayinya. Dia ditemani oleh seorang gadis muda berusia sekitar 15 tahun dengan rambut diikat menjadi sanggul. Gadis muda itu melompat di sepanjang jalan, mengumpulkan beberapa bunga liar di tangannya. Beberapa saat kemudian, dia memberitahu Josephine, "Josephine, lihat betapa cantiknya mereka. Jika saya menaruhnya di kamar Anda, suasana hati Anda pasti akan membaik." Josephine meliriknya dan menghela nafas. "Alicia, berhentilah membuang waktu. Bagaimana mungkin aku bisa berada dalam suasana hati yang baik ketika keluarga Osborn menahanku bertentangan dengan keinginanku? Itu tidak akan berhasil." Alicia Osborn terkikik dan berlari kembali ke Josephine. "Senang di sini sehingga Anda dapat memiliki kehamilan yang sehat dan melahirkan bayi yang sehat. Dengan begitu, kita bisa mencuci otaknya dan menjadikannya bagian dari keluarga Osborn sebagai cara untuk memanipulasi Jonathan. Kebahagiaan Anda sangat penting untuk rencana kami," tambahnya dengan riang. Sementara suaranya memiliki kualitas malaikat, kata-kata yang diucapkan membuat Josephine menggigil. Mengetahui konsekuensi dari ketidaktaatan, Josephine tidak berani mengabaikan perintah itu. Alicia memegangi bunga itu dan menundukkan kepalanya,
menekan pipinya ke perut Josephine. Saat itu, seorang pria yang terlihat feminim berjalan ke arah mereka. Melihatnya, Alicia dengan cepat melambai padanya. Broderick, senang melihatmu di sini. Apakah kamu bebas hari ini? Bab 787. Mendengar sapaannya, Broderick berhenti sejenak sebelum mengangkat tangannya untuk melambai padanya. Dengan suara ceria, dia menjawab, aku bosan di kamarku, jadi aku keluar jalan-jalan. Alicia memiringkan kepalanya. Kamu bertingkah aneh hari ini, Broderick. Sepertinya ada sesuatu denganmu. Broderick mengangkat tangannya dan melirik ke bawah. Lengan kanannya masih digips. Di resor pegunungan di Grand Forest Mountain di Lummonburg, Broderick berusaha mencelakakan Jonathan dan Hayes, tetapi Jonathan menggagalkan upayanya dan mematahkan lengan Broderick dalam prosesnya. Itu adalah cedera serius yang belum sembuh, jadi dia masih harus memakai gips. Alicia berjalan mengitari Broderick untuk mengamatinya dengan cermat. Kamu terlihat sama, tapi ada yang aneh, komentarnya bingung. Pemahaman muncul, dan dia berseru, oh, saya tahu. Kamu tidak terlihat feminin lagi. Broderick memutar matanya dan merentangkan tangan kirinya untuk memukul kepala Alicia dengan ringan. Apa yang kamu bicarakan? Penampilanku memang androgini. Kamu tidak tahu apa-apa. Alicia terkikik dan menjawab, baiklah, kalau begitu. Broderick, kamu melakukan perjalanan jauh dari sisi timur desa ke barat, bukan? Itu jarak yang cukup jauh. Saya seorang kultivator rilem superior. Jarak itu sama sekali tidak melelahkan, Broderick menjelaskan saat pandangannya tertuju pada Josephine, yang berdiri di belakang Alicia. Oh, bukankah ini istri Asura, nih? Goldstein, kilatan rasa jijik muncul di mata Josephine ketika dia melihat Broderick yang androgini. Dia tidak repot-repot menyembunyikan ketidaksukaannya padanya. Apakah Anda masih belum pulih dari cedera Anda, Tuan Osborne? Jonathan adalah orang yang melukai Broderick. Karena itu, pipi Broderick memerah karena marah setelah mendengar pertanyaannya. Dia mencemooh dan kemudian mendekati Josephine tetapi sebaliknya tidak mengambil tindakan apapun. Kamu cukup berlidah tajam, iya. Jika Anda bukan orang penting, saya mungkin akan menganggap Anda sebagai milik saya untuk memberi Anda pelajaran di tempat tidur. Saat Broderick berbicara, dia perlahan mengangkat lengan kirinya. Broderick, Josephine berada di bawah perlindunganku hari ini. Jauhi dia, kata Alicia main-main dari posisinya di antara mereka. Dia tidak lupa menyerahkan bunga liar yang dia petik beberapa waktu lalu ke Broderick. Anggap ini sebagai sesuatu yang kecil dariku. Tangan Broderick membeku di udara saat pandangannya tertuju pada Alicia untuk waktu yang lama. Betapa kekanak-kanakan, kamu bisa menyimpannya untuk dirimu sendiri, ejeknya. Dia mendorong bunga-bunga liar itu dan menjauh dari Alicia. Swoosh! Suara tajam bergema di udara. Bunga-bunga liar berserakan ke tanah saat Alicia menarik kerah Josephine, menariknya ke belakang. Ding! Sesuatu yang putih berkilauan di dahi Josephine, dan benda transparan, mirip sisik ikan, jatuh ke lantai. Aku tahu ada yang tidak beres denganmu. Seru Alicia saat dia berdiri di depan Josephine dengan sikap defensif. Dia memindahkan belatinya ke leher Broderick, memotong beberapa bunga liar yang menghalangi jalannya. Dasar bajingan kecil, beraninya kau melakukan ini padaku, teriak Broderick. Kilatan muncul dari lengan kanannya, langsung menuju Alicia. Percikan terbang saat belati Alicia bersentuhan dengan benda itu. Dia akhirnya melihat apa senjata tersembunyi itu. Broderick menggunakan kuku palsunya untuk menyerang mereka. Broderick, aku tidak percaya kamu menyembunyikan senjata di kukumu. Apakah kamu perempuan? Dia bercanda. Meskipun nadanya menggoda, Alicia tidak melambat. Belatinya ditembakkan, mengarah ke dada Broderick. Pada saat yang sama, dia melemparkan jaring besar ke depan dengan tangan kirinya. Kultivator di alam superior yang memiliki benda magis untuk menyimpan benda hanya ada di 8 keluarga terhormat dan sekte tersembunyi di Canaya. Arus listrik yang mengerikan melonjak melalui jaring besar yang telah dilemparkan kemana-mana. Sebelum jaring sempat mengenai target, sebuah panah bersiul muncul di tangan kanan Alicia. Ledakan keras kemudian bergema di udara melintasi pegunungan. Setelah itu, beberapa gelombang energi spiritual yang kuat terpancar dari desa dan membubung ke langit. Broderick menggunakan pedangnya untuk memotong jaring menjadi dua dan menerjangnya ke arah Alicia. Namun, saat itu, Alicia telah menegakkan punggungnya dan menyebarkan energi spiritualnya.
Kau ditakdirkan, Broderick. Retakan, pedang panjang itu nyaris mengenai hidung Alicia saat menusuk ke tanah. Kekuatan pedang Broderick begitu kuat sehingga menyebabkan retakan di tanah, mengakibatkan pedangnya patah menjadi dua. Jelas bahwa dia bermaksud membelah Alicia menjadi dua. Sayangnya, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk membunuh targetnya lagi setelah kegagalannya. Saat ini, Broderick digantung terbalik di udara. Salah satu ujung tali diikatkan di pergelangan kakinya, dengan ujung lainnya di tangan Everett. Bukan hanya itu, karena Mason sedang berdiri di samping Everett. Tidak jauh dari sana, lusinan gelombang energi spiritual milik para pembudidaya alam Grandmaster ke atas sedang menuju ke sini. Segera, banyak tokoh mendarat, memegang benda-benda magis dan tampak gelisah. Sudah berabad-abad sejak desingan anak panah terdengar di tanah leluhur. Mason menatap Broderick dengan dingin, yang berjuang untuk membebaskan diri. Apa yang sedang terjadi? Kita semua dari keluarga yang sama. Mengapa Anda menggunakan senjata tanpa peringatan? Biarkan aku pergi. Aku harus membunuh Betech itu. Teriak Broderick dalam keadaan hiruk-pikuk saat dia berjuang untuk membebaskan dirinya. Sebaliknya, Alicia tampak tidak terpengaruh. Kakek, Broderick berusaha membunuh Josephine, dan aku harus menghentikannya. Akulah yang melepaskan panah bersiul. Saya tidak bisa menaklukkannya sendiri dan harus mencari bantuan. Dia mencoba membunuh Josephine. Mendengar itu, semua orang yang hadir menatap Broderick dengan kaget. Broderick bukan keturunan langsung dari keluarga Osborn, tapi kompetensinya terbukti. Jika tidak, keluarga Osborn tidak akan menugaskannya untuk mengelola Lumonberg. Meskipun Jonathan telah menghancurkan markas mereka di Lumonberg, Broderick tidak dimintai pertanggungjawaban ketika dia kembali ke tanah leluhurnya. Semua orang tahu bahwa Broderick dapat diandalkan meskipun penampilannya androgini. Tidak peduli siapa yang akhirnya menjadi kepala keluarga, diharapkan dia akan memiliki peran utama dalam tingkat manajemen keluarga. Mereka tidak mengerti mengapa dia tiba-tiba ingin membunuh Josephine karena dia memiliki masa depan yang cerah di depannya. Apakah dia tidak tahu betapa pentingnya Josephine bagi keluarga Osborn? Broderick, sebaiknya berikan penjelasan yang masuk akal. Kalau tidak, kamu akan menemui ajalmu hari ini, kata Mason dengan dingin, mencengkeram benda ajaibnya. Hanya dengan satu gerakan, dia melumpuhkan Broderick dengan menahan yang terakhir dengan energi spiritualnya. Bab 788. Lepaskan saya, hanya satu dari kita yang bisa hidup. Biarkan aku membunuhnya. Broderick terus berjuang untuk melarikan diri. Dia memelototi Josephine dengan kebencian yang mendalam seolah-olah dia adalah orang jahat yang telah membunuh dan menghancurkan keluarganya. Bingung, Mason mengerutkan alisnya. Meskipun dia tidak mengenal setiap anggota keluarga Osborn secara pribadi, dia cukup tahu untuk mengetahui bahwa tidak pernah ada interaksi antara Broderick dan Josephine. Jika saya harus membuat hubungan di antara mereka, saya hanya bisa memikirkan satu hal. Suami Josephine, Jonathan, adalah orang yang melumpuhkan lengan Broderick. Tetapi sekali lagi, Broderick tidak akan pernah berani menyerang Josephine pada saat ini, tidak peduli seberapa besar keinginannya untuk balas dendam. Lagi pula, dia satu-satunya pion yang bisa mempengaruhi tindakan Jonathan. Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, keluarga Osborn pasti akan kehilangan kantor Asura sebagai sekutu. Saat itu, tidak sulit untuk memprediksi bahwa Jonathan pasti akan membalas dengan gila-gilaan. Saladais, bersama dengan 6 keluarga lainnya, juga akan mengambil kesempatan untuk menambahkan bahan bakar ke dalam api, menghasilkan serangkaian efek knock-on yang nyata. Ini juga mengapa Josephine sama sekali tidak terluka meskipun dia saat ini ditahan, itu untuk mencegah semua itu. Broderick harus memahami keseimbangan rumit yang dimainkan di sini. Mason mendekati mereka dengan ekspresi sedingin es di wajahnya. Dia mengulurkan tangan dan mencubit leher Broderick. Aliran energi spiritual murni mengalir melalui tubuh Broderick. Dalam sekejap, setiap jengkal tubuh Broderick muncul di benak Mason. Tidak ada parasit atau hal-hal aneh lainnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Mason bertanya dengan suara dingin, menatap langsung ke arah Broderick. Melihat keadaan Broderick tadi, dia mengira keluarga Mallory telah meracuni Broderick. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, dia menjadi semakin bingung. Broderick biasanya sangat hormat dan berperilaku baik dan akan memberi hormat kepada Mason begitu dia melihatnya dari jauh. Namun, pada saat itu, tidak ada hal lain dalam pikiran Broderick selain Josephine. Tampaknya Broderick sudah gila,
Seru Everett dengan cemberut. Kemudian, dia menoleh ke Mason ketika dia tiba-tiba teringat sesuatu. Mason, jika itu bukan parasit, mungkinkah Broderick telah dihipnotis? Hipnose. Ekspresi Mason berubah serius mendengar saran Everett. Secara teoritis, kultivator yang telah memasuki alam unggul memiliki energi mental yang sangat kuat. Bahkan jika keterampilan kultivasi mereka buruk, pembudidaya seperti itu masih lebih baik daripada orang biasa. Dengan demikian, seorang kultivator tidak mungkin jatuh di bawah hipnosis. Namun demikian, ada pengecualian untuk semuanya. Jika penghipnotis juga seorang kultivator, maka mungkin ada mantra tipuan yang bisa bertindak sebagai hipnosis. Mason mengguncang Broderick dengan lembut, menyebabkan Broderick mengeluarkan erangan teredam dan jatuh pingsan. Selidiki masalah ini. Perhatikan setiap orang yang telah melakukan kontak dengan Broderick sejak dia kembali. Saya ingin tahu siapa yang berani memulai masalah dengan keluarga Osborn. Saat mengeluarkan perintah, Mason menoleh untuk melihat Josephine. Alicia, bawa Josephine untuk pemeriksaan medis lengkap. Pastikan dia dan bayinya baik-baik saja. Ya, kakek. Alicia pergi sambil menopang Josephine dengan satu tangan. Meskipun Mason tidak mengatakan apa-apa, Alicia tahu bahwa menyelamatkan Josephine sama artinya dengan menyelamatkan Josephine. Di Oak Tree Village yang terletak di Quakersville, Hughesville, yang merupakan rumah leluhur keluarga Saladai, Eva dengan gembira menjilati es krim. Di sebelahnya, Gregory Saladai sedang duduk di bangku rendah, memegang pancing di tangannya dan mengamati ikan berenang di danau. Eva, ada apa dengan Josephine? Eva menggigit besar es krimnya. 5 hari yang lalu, Broderick dari keluarga Osborn pergi ke Grand Forest Mountain dalam perjalanan kerja. Saya menemukannya di bar yang sering dia kunjungi. Tekadnya lemah, jadi dia mudah dihipnotis. Apakah kamu pikir kamu berhasil? Gregory menggulung pancingnya sambil berbicara, tetapi tidak ada ikan di kailnya. Namun, dia tidak terburu-buru. Dia hanya menempelkan umpan lain ke kail dan melemparkan tali itu kembali ke danau. Eva memandangi danau dan mengerutkan kening. Tingkat keberhasilannya sekitar setengah. Kediaman Osborn sulit ditemukan, dan tidak ada cara untuk menyelinap masuk. Ada banyak hal di luar kendali kita. Eva memandangi ikan yang berenang-renang. Perasaan spiritualnya menyebar ke seberang danau. Dia tersenyum dan menoleh ke Gregory. Kakek, tidak ada ikan besar di daerah ini. Anda tidak akan menangkap apapun bahkan jika Anda duduk di sini sepanjang hari. Gregory terkekeh mendengar ucapan cucunya. Ah, kamu masih muda. Kamu tidak mengerti seni memancing, jawab Gregory sambil menatap Eva. Orang-orang mengatakan bahwa Anda akan mengetahui takdir Anda seiring bertambahnya usia. Saya hampir 80 tahun. Saya sudah tahu apa yang akan terjadi di masa depan saya. Tapi memancing itu berbeda. Gregory mulai terhuyung-huyung di tali pancingnya. Seekor ikan haring besar telah mengambil umpannya dan perlahan-lahan ditarik ke darat olehnya. Evan terkejut. Dia mengirimkan indera spiritualnya ke dalam air lagi, tetapi dia tidak tahu dari mana ikan haring itu berasal. Kakek, bagaimana ini bisa terjadi? Tidak ada ikan besar di sekitar tadi. Seorang nelayan tahu bahwa triknya adalah menjaga pikiran tetap tenang. Di bawah permukaan, seseorang tidak dapat mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya. Gregory melepaskan ikan haring dari kail dan meletakkannya di keranjangnya. Anda akan menangkap. Rahasia memancing adalah dengan menanggapi semua perubahan tanpa perubahan apapun. Sama halnya dengan situasi Broderick. Dia adalah umpan yang telah Anda kirim, tetapi Anda harus memahami bahwa meskipun umpannya hilang, ikannya mungkin tidak selalu terpancing. Saat Gregory berbicara, dia mengirim pancing yang melayang ke tangan Eva menggunakan energi spiritualnya. Kamu masih harus banyak belajar. Cobalah memancing. Belajarlah untuk menenangkan pikiranmu. Gregory mengulurkan tangan dan menepuk pundak Eva dengan semangat. Setelah itu, dia mengambil satu langkah dan menghilang. Eva menatap pancing di tangannya. Dia tergoda untuk menggunakan indera spiritualnya untuk menjelajahi danau, tetapi kali ini, dia menghentikan dirinya tepat ketika energi spiritualnya menyentuh permukaan danau. Daun yang jatuh hanyut ke danau, menyebabkan riak-riak di permukaannya. Indera spiritual Eva mundur kembali ke dirinya. Dia berjalan ke bangku dan duduk. Menarik napas dalam-dalam, dia menatap ke arah danau dengan penuh perhatian. Berdiri di sebuah bangunan kecil di kejauhan,
Gregory memperhatikan Eva dengan senyum kecil di wajahnya. Di sebelah Gregory, seorang lelaki tua duduk, makan dengan tenang. Anda yakin bahwa Eva adalah orang yang memimpin keluarga? Saya tidak yakin, jawab Gregory pelan. Namun, dengan situasi saat ini, saya harus memilih penerus untuk memimpin keluarga Saladai. Bahkan jika Eva terbukti tidak bisa memimpin, dia masih bisa menjadi benih. Bab 789. Jonathan, dengan pakaian khas turis, dan Hosom, berpakaian biksu, baru saja turun dari bus di ibu kota wilayah barat, Newcastle. Saat Jonathan berdiri di jalan yang sibuk, dia menatap patung seboksia raksasa di kejauhan. Itu terletak di kuil bazar, tujuan mereka. Sepertinya tidak terlalu misterius, Hosom. Jonathan berbicara sambil mengambil foto patung itu. Sebelum dia tiba di Newcastle, dia membayangkan kuil bazar disembunyikan di sudut yang tidak jelas jika dijaga ketat. Dia mengira setidaknya akan ada lusinan penjaga yang mengawasi perimeter jika pegunungan atau bencana alam tidak mengelilinginya. Sebaliknya, patung seboksia setinggi 100 meter adalah hal pertama yang dilihatnya setelah keluar dari bus. Mengapa saya merasa Raja Wilayah Barat tidak takut memberitahu orang-orang di mana letak kuil bazar? Saat Jonathan terus mengoperasikan kamera, dia melangkah menuju kuil bazar. Di samping, Hosom menekan dadanya secara vertikal. Kamu tidak tahu apa-apa tentang adat istiadat wilayah barat, ya? Wilayah barat adalah negara teokratis yang terkenal, dan kuil bazar adalah jantung agama mereka, tanah suci para penyembah. Meskipun mereka tidak ingin orang mendekati kuil bazar, dapat dimengerti mengapa mereka membangunnya di tempat yang paling jelas, bisik Hosom setelah mengamati sekelilingnya dengan cermat. Kamu mungkin tidak percaya, tapi ada jalan yang menjual barang sehari-hari di sekitar kuil bazar yang tidak ada bedanya dengan pasar. Saat mereka berbicara, mereka meninggalkan jalan utama dan menuju ke jalan samping. Jonathan melihat ke gedung pencakar langit di kota modern dan berkomentar, saya tidak melihat lokasi yang menyerupai pasar di sini. Jelas, kamu tidak akan melihatnya dari sini. Hosom memutar matanya, jika kita terus berjalan, kita akan mencapai taman bazar. Kuil ini terletak di tengah taman. Tidak ada yang bisa masuk ke kuil bazar, tetapi karena ini adalah tempat wisata yang penting, orang mulai menjual souvenir di jalan terluar. Setelah beberapa saat, itu menjadi pasar. Saat dia berbicara, dia membimbing Jonathan menuju tujuan mereka. Kurang dari 10 menit kemudian, mereka melihat tanaman hijau. Sebelum Jonathan dapat memperluas indera spiritualnya hingga lebih dari beberapa meter jauhnya, Hosom menyela, kamu tidak boleh menggunakan indera spiritual di sini. Dia meraih lengan Jonathan dengan erat dan berbisik, jika kamu ingin melihat-lihat kuil, kita bisa pergi ke deobservasi khusus di mall terdekat. Kita bisa melihat sebagian candi dari sana. Tetapi jika Anda menggunakan indera spiritual Anda, formasi kuil bazar akan segera mengunci Anda. Ketika itu terjadi, tidak akan ada jalan keluar untukmu. Sebagai tanggapan, Jonathan menarik indera spiritualnya. Kemudian, dia mengikuti Hosom ke deobservasi di lantai 10 mall. Dia telah bertingkah laku di Newcastle sepanjang waktu alih-alih menyebabkan masalah. Saat dilihat dari atas, Jonathan menyadari tata letak kuil bazar persis seperti yang dijelaskan Hosom. Tepat di depannya ada taman hijau kecil. Jika mengabaikan kuil bazar, taman di sekitarnya hanya selebar 20 hingga 30 meter. Agak sulit untuk menyebutnya taman. Di luar taman ada tembok merah setinggi belasan meter dan panjang ratusan meter. Rune emas di dinding berkilauan di bawah matahari. Orang biasa akan mengira itu adalah dekorasi, tetapi seorang kultivator tingkat tinggi seperti Jonathan dapat melihat setiap goresan rune khusus itu berdenyut aneh. Rune itu membentuk formasi yang luas dan rumit. Biasanya, batu roh atau benda magis akan digunakan sebagai dasar formasi. Formasi yang lebih sederhana dari itu, misalnya, formasi pengumpul energi atau formasi yang membersihkan udara, dapat terbentuk di tempat ia ditarik dengan menyerap energi spiritual perapal mantra. Namun, tidak mungkin bagi siapapun untuk membuat formasi raksasa yang menutupi dinding yang membentang ratusan meter menggunakan metode tersebut di atas. Jonathan menatap rune emas di dinding merah. Setiap rune mengalir dengan sedikit energi spiritual. Apakah batu roh atau benda magis terkubur di dinding saat dibangun? Berdasarkan berapa panjang tembok itu, dibutuhkan lebih dari 10.000 item magis untuk mempertahankan formasi, bahkan jika disusun secara menyebar.
Jonathan mengencangkan cengkeramannya saat pemikirannya berlanjut. Jika bukan karena utusan ilahi yang menjaga kuil bazar, saya akan memotong sebagian tembok dan membawanya pulang bersama saya. Secara alami, Hosom tidak tahu betapa berbahayanya ide Jonathan itu. Secara alami, Hosom tidak tahu betapa berbahayanya ide Jonathan itu. Apa yang kamu lihat sekarang adalah tembok terluar. Untuk memasuki tempat suci bagian dalam, Anda harus melewati 3 dinding dengan formasi berbeda. Tembok pertama memasang formasi perangkap. Jika Anda menyentuhnya, Anda akan terjebak dan kemudian dibunuh oleh utusan ilahi manapun yang mencapai Anda terlebih dahulu. Formasi kedua adalah area ilusi. Setelah Anda memasuki formasi, Anda akan mengalami ilusi yang sangat realistis. Anda akan berpikir Anda telah meninggalkan formasi padahal Anda masih belum. Beberapa ilusi kemudian, pelanggar akan kehilangan kemampuan untuk membedakan mana yang nyata dan mana yang tidak. Formasi terakhir adalah kill array. Itu membunuh siapapun yang memasukinya, jelas Hosom. Dia pada dasarnya mencoba membuat Jonathan menyerah dengan memberitahu yang terakhir bahwa tidak mungkin baginya untuk memasuki kuil dan meminta penawar dari pendeta tinggi. Namun, kata-kata Hosom hanya mengungkapkan satu kebenaran kepada Jonathan, yaitu ada sesuatu yang berharga yang tersembunyi di dalamnya. Tempat itu tidak akan dijaga ketat. Bahkan jika tidak ada harta di dalamnya, Jonathan yakin dia bisa mendapatkan banyak barang berharga dengan kembali ke rumah dengan ketiga dinding itu dan mencabik-cabiknya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap patung raksasa Suboksia. Seolah-olah patung bermata 3 dan berlengan 6 itu balas menatapnya dengan kejam. Beberapa saat kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke arah Hosom. Aku akan masuk ke dalam pada malam hari. Gambarkan peta detail untuk saya. Aku baru saja memberitahumu betapa berbahayanya tempat itu. Mengapa Anda masih ingin masuk ke dalam? Anda akan membuat diri Anda terbunuh. Hosom berbisik. Setidaknya ada 4 kultivator rilem dewa fase lanjutan di dalam. Setiap orang yang memiliki nyali untuk menerobos masuk ke kuil bazar di masa lalu setidaknya adalah seorang kultivator alam Grandmaster, dan tidak ada yang kembali hidup-hidup. Bahkan jika kamu seorang dewa, kamu tetap tidak bisa masuk ke kuil. Apakah Anda mengerti saya? Sebagai tanggapan, Jonathan terkekeh, terhibur dengan penampilan Hosom yang menggertakkan gigi. Kamu tidak perlu terlalu mengkhawatirkanku. Lagi pula, kami hanya bertemu secara kebetulan, dan kami hanya memanfaatkan satu sama lain. Adapun Tuhan, tidak ada Tuhan. Bab 790. Pada malam hari, keduanya menginap di hotel kelas atas di dekat kuil bazar atas keputusan Jonathan. Awalnya, Jonathan masih mengkhawatirkan Hosom karena mereka berada di ibu kota wilayah barat, tempat Hosom melakukan perampokan yang berani. Jika mereka berada di Canaya, Hosom akan terlacak saat dia menunjukkan wajahnya. Namun, Jonathan segera menyadari bahwa dia terlalu mengkhawatirkan situasi tersebut. Sementara Hosom membuat marah Prima, dia tidak dihukum mati. Menurut Hosom, dia tidak mau menikah dengan Prima. Taktiknya dari sebelumnya masih belum terekspos. Jika bukan itu masalahnya, Prima tidak akan menghentikan keempat utusan dewa untuknya pada akhirnya. Sementara Hosom mungkin pembuat onar, dia terampil. Hanya dalam beberapa menit, dia mengubah wajahnya sepenuhnya, sedemikian rupa sehingga Jonathan terkesan. Dia tidak menggunakan topeng atau alat lain seperti itu. Sebaliknya, ia menggunakan teknik khusus yang dapat mengubah struktur otot wajahnya. Dengan begitu, bahkan jika seseorang memperhatikannya dan menggunakan energi spiritual untuk memeriksanya, mereka tidak akan mendeteksi apapun. Dengan kata lain, teknik itu mungkin adalah alat pertahanan dirinya yang paling efektif. Karena betapa istimewanya kuil bazar, banyak hotel kelas atas di sekitar gedung memiliki deobservasi di atapnya agar para tamu dapat melihat strukturnya, terutama pada malam hari. Kamar yang ditempati Jonathan dan Hosom adalah yang paling mahal. Jadi, saat mereka membuka jendela di ruang tamu, mereka bisa melihat patung Suboksia. Hosom telah membuat sketsa tata letak kuil dari ingatan di selembar kertas yang panjangnya lebih dari 1 meter. Begitu selesai, dia menggunakan energi spiritual untuk menyeret kertas itu ke Jonathan. Lihatlah ini adalah area yang saya ingat pernah saya kunjungi. Di jantung kuil bazar terdapat patung Suboksia menari dengan 1 kaki, dan di bawahnya, aula harta karun. Dia menunjuk area persegi panjang di tengah peta. Dulu, Prima membawa saya ke sana untuk mentraktir saya. Menurutnya,
upeti di dalam olah harta diberkati oleh Seboxia, itulah sebabnya mereka memiliki khasiat penyembuhan. Sebagai tanggapan, Jonathan menoleh ke Hosom dan bertanya dengan rasa ingin tahu, benarkah? Di masa lalu, dia akan merasa sulit untuk percaya. Namun, setelah insiden papan catur ilahi, penerimaannya terhadap hal-hal aneh di dunia berkembang pesat. Hosom sedang duduk di meja di sebelahnya sambil menggoyang-goyangkan kakinya. Tentu saja tidak, buah-buah itu paling banyak hanya memiliki sedikit energi spiritual di dalamnya. Apa yang tersisa tidak berguna. Meskipun, saya hanya menderita luka luar saat itu. Bidang obat mujarab saya tidak rusak. Jadi, mungkin analisis saya tidak akurat. Saat dia terus mengingat waktunya di kuil, dia menunjuk ke tempat lain di peta. Prima hanya tinggal sebentar di vihara. Saya pikir dia membawa saya ke ruang samping setelah bertobat ke Seboxia. Anda bisa melihatnya di sini, persegi panjang yang lebih panjang di samping. Kelihatannya tidak terlalu besar, tetapi setidaknya ada 200 biksu yang tinggal di dalamnya. Ini bukan kamar tunggal tetapi halaman yang terisolasi. Area ini dibagi menjadi 3 lapisan, dan setiap lapisan memiliki sekitar 40 ruangan di dalamnya. Semua biksu di dalam adalah pembudidaya alam Grandmaster. Petik 2. 200 pembudidaya dunia Grandmaster, hanya dengan mendengar angka itu membuat Jonathan merasa seolah-olah ada rasa dingin yang menjalar di punggungnya. Secara teknis, seorang kultivator alam Grandmaster tidak menimbulkan ancaman bagi saya sekarang karena saya telah mencapai alam dewa. Namun, tidak mungkin mudah bagiku untuk mengalahkan lebih dari 200 pembudidaya alam Grandmaster sendirian. Dan jika keempat utusan dewa muncul juga, saya akan berada dalam masalah besar. Sementara dia masih tenggelam dalam pikirannya, Hosom terus menjelaskan tata letak itu kepadanya. Yang terakhir menggunakan sekitar setengah jam untuk menunjukkan setiap tempat yang dia kunjungi sebelumnya, mulai dari area terlarang yang terkunci hingga toilet. Meski begitu, dia hanya menggambar kurang dari seperempat dari keseluruhan tata letak kuil. Area lain dibiarkan kosong. Hanya ini yang saya tahu. Ingat, posisi yang saya beri label untuk Anda ditandai sehubungan dengan patung Seboxia di tengah. Saya tidak tahu seberapa jauh tempat-tempat ini dari gerbang utama. Jonathan menatap kertas di depannya. Selain area tengah yang ditandai dengan berbagai lokasi dan 3 dinding, sisanya dibiarkan kosong. Jonathan menatap kertas di depannya. Selain area tengah yang ditandai dengan berbagai lokasi dan 3 dinding, sisanya dibiarkan kosong. Saat dia menempelkan kertas di jendela, dia mengintip ke bagian bawah patung Seboxia. Saat itu malam hari, jadi dia tidak bisa melihat struktur di dalamnya. Saya mengamati kuil dari tempat ini sebelumnya. Bahkan di siang hari, saya tidak bisa melihat situasi di dalam dari hotel manapun di sekitar kuil karena interiornya tetap berkabut, kata Hosom. Itu adalah formasi isolasi yang menggunakan uap air untuk membelokkan sumber cahaya apapun, jadi wajar jika tidak bisa melihat apapun. Efisien dan efektif, ujar Jonathan. Meskipun dia tidak bisa melihat apa yang ada di dalamnya, dia tahu tidak mungkin dia bisa menerobos masuk ke dalam kuil dengan paksa. Sepertinya aku harus menggunakan otakku untuk yang satu ini. Setelah menyaksikan tatapan diam Jonathan, Hosom menasihati, kamu harus menyerah jika menurutmu itu tidak mungkin. Dengan betapa canggihnya pengobatan modern, mungkin ada hal lain yang bisa digunakan sebagai pengganti penawar yang Anda butuhkan. Tidak mungkin. Jonathan mengingat luka Dorian dan menjelaskan, meskipun tim medis saya mungkin bukan yang terbaik di dunia, mereka termasuk yang terbaik. Setelah luka rekan saya terinfeksi racun itu, tim medis saya mencoba menggunakan teknologi dan seni bela diri untuk mengeluarkannya dari tubuhnya. Namun, bahkan sekarang, mereka masih belum bisa memperlambat penyebaran racun. Jika saya tidak kembali dengan penawar, hanya kematian yang menunggunya. Mendengar itu, Hosom terdiam beberapa saat sebelum berkata, aku bersyukur kamu menyelamatkanku, tapi aku tidak punya nyali untuk masuk ke kuil bersamamu, bos. Saya mungkin pembuat onar, tapi saya tidak pernah mengadili kematian. Saya minta maaf. Jonathan melambaikan tangannya dengan lembut. Saya berterima kasih atas semua bantuan yang telah Anda berikan sampai sekarang. Serahkan sisanya padaku. Saat dia menyimpan peta di cincin penyimpanannya, dia bertanya, oh ya. Di mana Anda saat Anda bermain ksatria untuk menyelamatkan? Bersambung.